Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Pertama-tama dan utama kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengumpulkan kita di tempat ini, tempat yang penuh mubarakah, dan barokah itu adalah kebaikan yang banyak. Betapa tidak, karena kita sementara meraup pahala yang begitu banyaknya. Dalam kesempatan ini saya ingin berbicara tentang madhi, ya. Mungkin kita sudah tahu, cuman tidak apa-apa kita mengulang-ulang pelajaran, karena dalam pepatah bahasa Arab, lancar kaji karena diulang, ya. Sehingga itu kita perlu mengulang-ulang pelajaran, ya. Madhi itu adalah ya cairan atau ya cairan lah yang keluar dari kemaluan kita, kemaluan laki-laki maupun kemaluan perempuan. Dan biasanya keluarnya itu karena ada rangsangan. Entah kita bersenda gurau dengan istri kita, ya, biar belum itu timba seperti timba masuk ke dalam sumur, cuman ya pegang-pegang, ya raba-raba, maka itu akan keluar. Itu namanya madhi. Jadi madhi itu adalah cairan yang bening, ya. Seperti air, cuman dia balem-lem. Jadi keluar dari kemaluan kita. Itu adalah ya bisa dikata pelumas, ya, bagi perempuan, ya. Jadi kalau kita mau, mohon maaf, kita mau berhubungan dengan istri kita, kita harus seraba dulu apakah dia madhi itu sudah ada. Jangan langsung serobot, sakit, ya. Sakit, ya. Jadi madhi ini adalah permulaan keluar ketika kita ada terangsang, ya. Rangsangan. Apa yang menyebabkan atau ketika keluarnya madhi, apa yang maksudnya madhi itu menyebabkan apa? Pertama, bisa membatalkan wudu. Jadi kalau keluar madhi, kita tidak sementara ya bermesraan dengan istri kita, cuman kita menghayal. Kita mungkin kita istri di rumah, kita hayal-hayal. Kita hayal-hayal, langsung dia keluar. Maka wudu kita batal. Kemudian puasa kita tidak batal. Puasa kita tidak batal kalau kita sementara puasa, ya. Tapi jangan juga puasa sementara menghayal-hayal, ya. Lupa ya baca Quran, ya. Bacakan sana Quran supaya dapat pahala, ya. Daripada menghayal, ya. Meskipun tidak batal, ya. Tidak membatalkan puasa, itu madhi. Jadi kemudian tentunya kita, karena dia wudu itu batal, jangan kita langsung wudu lagi. Kita bersihkan dulu. Pertama zakarnya itu kita bersihkan. Kemudian yang kena madhi itu, misalnya celana ini masih kita layak untuk pakai, atau tidak ada celana lain, cuman ini yang ada, yang lain masih basah karena kita jomor. Kita mau pakai ulang ini celana, maka kita kasih ambilkan air, kita teteskan, kita alirkan, baru kita gosok-gosok, baru kita pakai ulang. Itu celana yang kena madhi, ya. Misalnya kita sementara menghayal, baru kita ternyata bata-bata membasah, ya.
basah. Oh, jadi zakarnya kita cuci, baru itu celana kita lihat, oh ini yang kena madhi, kita ambil air, kita kasih tetes. Jangan colok semua, usum basah semua itu ya. Yang kena madhi itu kita basahkan, baru kita gosok-gosok, nah, baru kita bisa pakai ulang. Jadi madhi ini adalah cairan yang keluar dari kemaluan atau kelamin laki-laki maupun perempuan. Jadi itulah diantara yang keluar dari kemaluan kita. Ali bin Abi Thalib juga begitu, keluar madhi. Cuman beliau karena kedudukan beliau sebagai menantu Nabi, maka dia pakai sahabat. Tolong tanyakan akan dulu. Ini tentang madhi ini kepada Nabi. Dia malu bertanya sama Nabi langsung karena istrinya kan Siti Fatimah, anaknya Nabi Muhammad SAW. Jadi malu mau bertanya. Nah, dia pakai perantara. Tolong tanyakan aku. Nah, ketika ditanya maka Nabi bilang, cuci zakarnya dan apa yang kena daripada madhi itu. Cuci. Dan celananya masih kita bisa pakai kalau kita mau pakai ulang. Bagaimana? Iya, tidak pakai mandi junub. Ya. Karena dia cuman istilahnya tidak menjadikan kita junub. Cuman bisa batal wudhu kita. Kemudian kita tidak perlu mandi. Beda kan mani. Kalau mani itu ketika dia keluar, ya mungkin kita merasa lemas, ya, dan mungkin ada enaknya sedikit. Ya, kalau madhi lain kan, tanpa kita terasa ternyata dia semua basah-basah. Karena itu permulaan daripada kita ketika kita terangsang, ya, ada rangsangan nafsu syahwat sehingga menyebabkan dia keluar. Kira-kira ada pertanyaan? Tapi kalau bahas sakit puru, kalau itu enggak mau. Oh, sakit puru. Baru? Oh, cuman sakit puru, ya. Kalau sakit puru minum obat, ya. Minum obat. Ya, baru kalau berwudu tidak masalah, ya. Tidak masalah. Ya, berwudu tidak ada masalah. Kecuali sakit puru kong masuk ke berak, ya berak dulu daripada mau tahan-tahan. Ya Allahu Akbar. Kita tahan-tahan. Lebih baik makruh sementara kita sholat, kita tahan kencing atau tahan berak. Makruh namanya. Ketika kita sholat kemudian sementara menahan, tapi sholatnya sah kalau dia tetap tahan terus. Ya. Bagaimana? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di satu riwayat dijelaskan bahwa pernah di satu waktu antara Nabi Muhammad dengan istrinya Aisyah berhubungan ketika keluar maninya ini ada yang terpercik di kain sholat Nabi Muhammad. Pada saat itu kainnya tidak dicuci tapi hanya dikasih tiris begitu. Demikian Pak. Oke. Kejadian itu menyebabkan para ulama mengambil kesimpulan bahwa mani itu suci. Mani itu suci karena ada dua riwayat bahwa bekas mani yang basah itu dibasahkan dengan air lalu digosok-gosok, dan kedua ketika kering, ya, digosokkan oleh Siti Aisyah. Kalau dia najis, zatnya harus dihilangkan.
Nah, ini cuman ketika kering digosokkan saja. Kalau najis meskipun kering tetap harus dihilangkan. Tidak cukup mau garuk-garuk, tidak cukup. Itu menyebabkan bahwa para ulama mengambil kesimpulan mani itu suci, bukan najis. Dan begitu. Terima kasih Pak. Tadinya pada saat Nabi Muhammad berhubungan dengan istrinya Aisyah, itu yang terpercik di kain sholatnya itu hanya dituliskan dan dipakai untuk sholat kembali. Apa situasi itu bisa berlaku untuk keadaan sekarang ini? Saya mau tanya, tiris itu bagaimana? Maksudnya cuma kasih jemur, baru dipakai untuk sholat kembali lagi, tidak dicuci. Oh, bukan begitu. Di hadis itu Siti Aisyah kasih basah, dibasahkan, dikasih basahkan itu bekas mani, baru itu celana, itu kain itu tetap Nabi Muhammad pakai, tidak melalui jemur lagi dulu, langsung pakai. Dan Siti Aisyah mengatakan terlihat jelas bekas daripada basahan itu. Ada dua riwayat, ada yang sudah kering, cukup digaruk. Kalau sekiranya najis, tidak cukup digaruk, harus dihilangkan. Masih bau tuh, Ustaz. Kencing itu ya, Ustaz, kencing seperti kencing. Iya, seperti kencing itu najis. Jadi tidak cukup so kering, tidak apa-apa. Tidak, harus dikasih basah, dikasih hilangkan. Begitu. Kecuali bayi laki-laki yang belum makan apa-apa, cuman ASI ibunya, cukup dipercikan saja ketika dikencing. Berbeda dengan perempuan. Bayi perempuan meskipun dia cuman ASI tetap dibasahkan, tidak cukup kasih percik-percik, kasih basah. Beda perlakuan kencing perempuan dengan bayi perempuan dengan bayi laki-laki. Iya. Ya. Jadi ketika situasi perang, Nabi Muhammad SAW mengutus sahabatnya 2 orang untuk berjaga-jaga, ya. Berjaga-jaga di tapal batas, jangan sampai musuh masuk. Tiba-tiba ini 2 orang ini bermusyawarah. Bagaimana? Ente tidur dulu, Anda yang jaga, nanti aku ganti. Jadi dalam penjagaan itu dia sementara sholat, tiba-tiba itu musuh panah, dia panah ini sahabat ini, kemudian berdarah-darah, dia teruskan sholatnya supaya itu musuh kira banyak ini kaum muslimin di situ, padahal cuma 2 orang yang berjagain. Jadi dia tetap teruskan sholatnya, sampai tetap itu darah kan ketika dia tertancap panah kan berlumur dan darah. Kemudian ketika dilaporkan kepada Nabi tidak bilang batal sholatmu, tidak. Beliau tidak menegurnya dan menganggap bahwa sholat itu tetap sah. Gitu. Ya. Ya, demikian. Masih ada Ustaz? Iya. Soalnya ini kita orang di kondisi ini masalah kencing tadi yang sudah kita tanyakan. Ketika di ruangan kita orang mengambil air wudhu itu ada bau kencing, itu apa bisa kita mau ambil wudhu untuk sholat, Pak? Oke. Misalnya kalau kita tahu di mana bekas itu kencing, kita basahkan.
kita siram, baru kita berwudu di situ. Soalnya Pak begini, misalnya di satu tempat itu tidak ada buangan, jadi otomatis bau daripada najis ini ada, sementara kita harus sholat. Iya, jadi kalau kita lihat DP kencing itu di mana, kita sirami satu ember. Sebagaimana itu ada badui masuk, ya, masuk masjid, baru kencing di masjid, baru para sahabat so panas, dia semua bagi ini orang badui ini. Nabi bilang jangan, kasih biar dia berkencing. Nanti so habis dia berkencing, baru Nabi bilang ambilkan satu ember air, siramkan di kencing itu. Dan tentunya masjid tetap dipakai untuk sholat. Ya. Ini menandakan bahwa air yang disiramkan ke kencing itu bisa mensucikan tempat yang kena kencing itu. Begitu. Ya. Terima kasih. Iya. Ambil air wudhu di dalam kamar atau di WC? Bagaimana? Dalam WC. Mau ambil wudhu di dalam WC. Kalau tidak ada di tempat lain kecuali di WC, silakan. Tapi jangan baca bismillah dengan jahar di situ. Bismillah. Jangan dalam hati. Karena kita dalam kondisi di kamar mandi, tidak boleh kita ya menyebut atau memasukkan asma Allah di dalam. Kalau ada muslim kalau lagi sholat, kan tanpa orang sadari kalau orang sedang istinja tidak betul itu kan pasti ada yang meleleh. Itu orang sholat sah atau enggak? Maksudnya bagaimana? Orang kalau beristinja kencing kan ada yang belum tahu kan. Kalau waktu posisi lu itu kan pasti ada keluar dari kencing. Itu orang punya sholat tetap sah atau enggak? Iya. Kalau kita sadar bahwa dia keluar, maka otomatis batal daripada wudhu kita. Nah, ketika batal wudhu kita, tidak sah sholat kita. Karena sholat syaratnya harus berwudhu. La yaqbalullahu sholatan bi ghairi tahurin. Allah tidak akan menerima sholat tanpa bersuci. Maka kita harus keluar. Kasih baca boh. Baru kira-kira mana itu tetesan air, kita kasih jatuhkan air situ, kita kasih spul, baru kita pakai, baru kita berwudu, masuk lagi sholat. Jadi begitu. Oh iya, cara keluar dari sal. Terserah mana bisa kita keluar, entah kita lewati orang di depan sholat, di depan orang sholat itu tidak masalah, kecuali sendiri kan tidak boleh lewat di depan imam, ya, karena sutrohnya misalnya DP sutro di sini, dia pasang sini, jangan kita lewat sini, kita harus di luar, ya. Tapi kalau makmum tidak apa-apa kita lewat di depan orang sholat. Kalau makmum, kecuali kalau dia sendiri tidak boleh kita lewat di depannya, kecuali kita letakkan sesuatu yang jadi sutro pembatas dan kita lewati di luarnya, kalau dia tidak pakai sutro, kita ukur mana DP batas sujud, baru kita lewati di depannya. Kan kita pernah melihat orang sholat di depan Ka'bah, orang lalu lalang, ya. Itu kan tidak masalah, karena sutrohnya makmum ada pada imam. Jadi tidak apa kita lewati orang sholat di depan orang sholat, kalau dia dalam keadaan makmum. Dan ketika kita lihat ada yang kosong, kita tutup supaya kasih merapat. Kalau mereka tidak paham, tidak menutup, yang di belakang maju. Itu kasih
tutupi isi itu kosong. Gitu. Jadi tidak masalah dia mau keluar melewati orang sholat, atau misalnya dia terobos langsung ke belakang begini. Mana yang dia mudah? Oh, ini kalau begini lebih mudah, langsung dapat pintu keluar. Itu tidak masalah. Iya. Ya. Ya, jadi kalau imam suka kencing, jangan langsung keluar. Dia pakai orang yang dia jadikan pengganti. Jangan kasih tinggal dorong. Iya, maju. Jadi dia yang ditunjuk itu maju. Jangan kasih tunjuk, nanti orang maju. Jadi sehingga itu yang berdiri di belakang imam harus orang yang paham fikih. Jangan sampai imam bilang maju mana? Maju. Jadi baru dia kalau tidak bisa lewat sini, dia mana yang dia bisa, tidak masalah. Yang kalau mau pagi itu orang di belakang tuh. Nah, makanya yang di belakang harus yang paham. Jadi dia melangkah, ya, melangkah. Ini bergerak untuk menyempurnakan sholat itu dibolehkan. Untuk menyempurnakan sholat. Jangan menambahkan belakang cuma sopan itu mau gimana? Iya, itu. Kalau dia ada bisul dong Ustaz, mau banana. Iya, kalau yang sedikit tidak masalah. Tapi hukumnya nana itu apa dia? Najis kalau banyak, kalau sedikit dimaafkan. Tapi boleh dah. Iya, dimaafkan. Kalau sudah masuk balik itu bisu. Kalau terlalu banyak kan hendaklah dia ambil kapas untuk. Iya. Oh begitu ya? Iya, dimaafkan. Iya, tidak ada? Sudah? Iya. Alhamdulillah kita sudahi sampai di sini. Ada kurangnya mohon maafkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih wabarakatuh. Kanan. Lebih dekat. Dia pakai. Iya. Tidak usah tarik ke sekolah juga. Iya, supaya dia mundur. Kalau kita mau besok saya mau hatam, apakah baiknya hatam itu sebelum buka puasa atau nanti setelah sholat maghrib baru hatam selesaikan tutup? Oh iya. Maksudnya mana bagus, sebelum sholat maghrib, sebelum buka puasa kita sudah hatam selesai atau setelah sholat maghrib? Iya, mana kita mudah.
Istilahnya kalau menurut Sudah kedua-duanya mudah, maka sebelum buka puasa iya. langsung hatam besok. Dan jangan lupa berdoa karena salah satu mustajab doa itu ketika hatam. Jadi kita doa. Wal.